Shalom, di kesempatan kali ini, lewat video kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai teori fakta sosial. Ini merupakan poin-poin yang kami bahas. Yang pertama, bagaimana fakta sosial terbentuk dalam suatu masyarakat. Yang kedua, bagaimana karakteristik dari fakta sosial dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, bagaimana fakta sosial mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Bagaimana fakta sosial terbentuk dalam suatu masyarakat? Proses terbentuknya fakta sosial adalah perjalanan panjang secara bertahap. Fakta sosial tidak muncul tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari interaksi sosial yang berulang, yang membentuk pola perilaku, nilai-nilai, dan norma yang meresap oleh setiap anggota masyarakat. Dalam proses ini, masyarakat pun berinteraksi dengan pandangan dan menyesuaikan tindakan mereka satu sama lain untuk mencapai harmoni sosial. Kebiasaan atau nilai-nilai adalah bagian dari struktur sosial dan dianggap sebagai aturan legal dan mengikat. Misalnya, pertemuan yang awalnya mungkin merupakan bentuk keramah-tamahan individu, namun secara bertahap akan menjadi norma sosial yang diharapkan dalam konteks tertentu. Instrumen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, agama, dan media massa memainkan peran utama dalam menyebarkan dan memperkuat fakta-fakta sosial ini. Melalui proses ini, individu belajar bahwa ada konsekuensi sosial jika mereka tidak mematuhi fakta sosial yang ada. Ini menunjukkan bahwa fakta sosial memiliki kewajiban untuk membuat individu patuh, sehingga setiap individu ada baiknya diajarkan tentang nilai-nilai, norma, dan aturan masyarakat sejak kecil. Semua proses ini dilakukan secara terus-menerus sebagai kekuatan eksternal yang membentuk dan membimbing tindakan individu dalam kehidupan sosial. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana karakteristik dari fakta sosial dalam masyarakat. Durkheim mengidentifikasi beberapa karakteristik kunci fakta sosial yang saling berkaitan dan membentuk kekuatannya dalam masyarakat. Yang pertama yaitu eksternalitas. Fakta sosial bersifat eksternal terhadap individu, artinya fakta sosial sudah ada sebelum individu lahir dan tetap ada setelah individu meninggal. Individu menemukan fakta sosial ini sebagai sesuatu yang sudah ada dan berlaku, bukan sesuatu yang mereka ciptakan sendiri. Contohnya yaitu sistem hukum, bahasa, norma kesopanan, dan sistem kepercayaan. Agama sudah ada sebelum kelahiran individu dan tetap ada setelah kematiannya. Dan yang kedua yaitu koersif. Fakta sosial memiliki kekuatan koersif, artinya mereka mampu memaksa individu untuk menyesuaikan diri dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Kekuatan koersif ini tidak berlaku bersifat represif atau pemaksaan fisik. Ia dapat berupa sanksi sosial seperti celaan, pengucilan, atau bahkan hukuman formal. Contohnya yaitu seseorang mungkin merasakan tertekan untuk berpakaian sesuai dengan norma sosial yang berlaku di tempat kerjanya, meskipun tidak ada aturan tertulis dan mewajibkannya. Dan yang ketiga yaitu generalitas. Fakta sosial bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat atau sebagian besar anggotanya. Mereka bukan sekedar kebiasaan individu, melainkan pola perilaku, pemikiran, dan perasaan yang dianut secara bersama. Contohnya yaitu nilai-nilai moral seperti kejujuran dan keadilan umumnya dianut oleh anggota masyarakat, meskipun penerapannya mungkin bervariasi. Generalitas ini juga menunjukkan kekuatan kolektif fakta sosial karena mereka mampu mempengaruhi perilaku individu secara luas. Dan yang keempat yaitu objektivitas.
fakta sosial dapat dipelajari secara objektif, terlepas dari persepsi subjektif individu. Durkheim menekankan pentingnya menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari fakta sosial, yaitu dengan mengamati pola-pola perilaku dan menganalisis data secara sistematis. Dengan demikian, sosiologi dapat mengungkapkan kekuatan dan mempengaruhi fakta sosial terhadap individu secara keseluruhan. Adapun dua bentuk utama solidaritas sosial, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Perbedaan ini mencerminkan perubahan struktural dalam masyarakat, khususnya seiring pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang semakin kompleks. Yang pertama yaitu solidaritas mekanik, merupakan bentuk solidaritas yang khas dalam masyarakat tradisional yang dicirikan oleh kesederhanaan struktur sosial dan pembagian kerja yang rendah. Dan yang kedua yaitu solidaritas organik, muncul dalam masyarakat modern yang kompleks yang dicirikan oleh pembagian kerja yang tinggi dan spesialisasi pekerjaan. Dalam masyarakat ini, individu memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda, sehingga ketergantungan antar individu meningkat. Solidaritas organik tidak didasarkan pada kesamaan, melainkan pada saling ketergantungan dan spesialisasi. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu bagaimana fakta sosial mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Menurut seorang sosiolog Prancis yaitu Émile Durkheim, fakta sosial lebih mengacu pada cara seorang bertindak, berpikir, dan merasakan sesuatu yang berada di luar individu, dan juga memiliki kekuatan yang mengendalikannya. Fakta sosial adalah hasil dari kehidupan bermasyarakat, bukan fenomena biologis ataupun psikologis individu. Adapun beberapa cara fakta sosial yang dapat mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Yang pertama, terbentuknya norma dan nilai. Norma dan nilai ini dapat memberikan pedoman bagi individu tentang bagaimana seharusnya berperilaku dalam berbagai situasi sosial. Individu dapat belajar dan menginternalisasi norma dan nilai sejak usia dini. Oleh karena itu, perilaku seseorang cenderung sesuai dengan apa yang dianggap baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, pengendalian sosial. Pengendalian sosial ini digunakan masyarakat untuk memastikan orang-orang mengikuti standar yang berlaku, sehingga dapat dikatakan pengendalian sosial ini adalah fakta sosial yang memaksa individu. Ketiga, pembentukan identitas sosial. Identitas sosial individu sangat dipengaruhi oleh fakta sosial, sehingga pembentukan identitas individu itu dapat dilakukan dari keluarga, teman sekolah, dan komunitas. Sehingga individu boleh belajar tentang peran, status, dan harapan yang terkait dengan keanggotaan mereka dalam kelompok-kelompok ini. Kemauan untuk memenuhi harapan peran sosial, mereka harus mempertahankan identitas sosial yang positif dan sering mempengaruhi perilaku mereka. Yang keempat, struktur sosial dan peluang. Struktur sosial juga merupakan jaringan hubungan sosial yang diselenggarakan berdasarkan status dan peran, sehingga ekonomi seseorang dapat mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Karena hal tersebut dapat juga mempengaruhi perilaku dan pilihan hidup mereka. Kemudian kelima yaitu keyakinan dan ideologi kolektif. Keyakinan dan ideologi kolektif adalah bagian dari fakta sosial. Ini dapat membentuk kerangka pemahaman manusia tentang dunia dan mempengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap berbagai masalah sosial dan politik. Berikut adalah contoh langsung bagaimana fakta sosial mempengaruhi perilaku seseorang. Yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan sistem simbol yang disepakati bersama yang memungkinkan komunikasi dan juga membentuk cara orang berpikir
dan memahami dunia. Yang kedua, hukum. Yang dimaksud dari hukum ini adalah untuk memaksa orang mematuhi aturan tertentu. Sanksi akan diberikan jika terjadi pelanggaran hukum. Ketiga, adat istiadat. Tradisi dan kebiasaan masyarakat tertentu dapat mempengaruhi cara orang merayakan peristiwa penting, berinteraksi dengan orang lain, dan bahkan memilih makanan ataupun pakaian. Kemudian yang keempat yaitu norma kesopanan. Aturan ini merupakan aturan yang tidak tertulis tentang perilaku sopan dan santun yang dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, fakta sosial merupakan faktor eksternal dan paksaan yang secara signifikan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dalam masyarakat, bagaimana seorang berpikir, merasakan, dan juga bertindak. Hal ini dipengaruhi oleh norma, nilai, pengendalian sosial, dan pembentukan identitas serta struktur sosial dan keyakinan kolektif. Memahami konsep fakta sosial dapat membantu kita menyadari bahwa perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi secara pribadi, tetapi juga oleh konteks sosial di mana mereka hidup. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Teori fakta sosial yang dikemukakan oleh Emil Durkheim merupakan salah satu pilar utama dalam sosiologi modern. Fakta sosial terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berulang, membentuk pola perilaku, nilai, dan norma yang meresap dalam masyarakat. Sehingga Durkheim mengidentifikasi beberapa karakteristik utama dalam fakta sosial, yaitu eksternalitas, koersif, generalitas, dan juga objektivitas. Fakta sosial mempengaruhi perilaku individu melalui terbentuknya norma dan nilai, pengendalian sosial, pembentukan identitas sosial, struktur sosial, dan peluang serta keyakinan dan ideologi kolektif. Dalam hal ini juga kami membahas tentang dua bentuk utama solidaritas sosial, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik, yang dapat mencerminkan perubahan struktural dalam masyarakat. Demikian kami telah memaparkan materi tentang teori fakta sosial lewat video ini. Terima kasih.